Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Pak Guru ingin kembali menjelaskan materi tentang riba, khususnya bagi kalian yang masih belum mengerjakan ulangan CBT bab riba, atau bagi kalian yang sudah mengerjakan ulangan tetapi mendapatkan nilai yang perlu diremedi. Perhatikan penjelasan Pak Guru dengan seksama, kemudian jawablah pertanyaan yang nanti Pak Guru berikan di tengah penjelasan atau di akhir sesi. Riba secara bahasa atau etimologi artinya adalah tambahan atau kelebihan atau ziyadah. Jadi riba itu adalah adanya tambahan, adanya kelebihan ya yang diberikan. Menurut istilah, riba adalah kelebihan atau tambahan pembayaran dalam hutang piutang maupun jual beli yang disyaratkan sebelumnya bagi salah satu dari dua pihak yang bertransaksi atau pihak lain yang membuat perjanjian. Jadi saya ulang, riba menurut bahasa atau etimologi artinya adalah tambahan atau kelebihan, atau dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah ziyadah. Sedangkan menurut istilah atau terminologi ialah kelebihan atau tambahan pembayaran dalam hutang piutang atau jual beli yang disyaratkan sebelumnya bagi salah satu dari dua orang yang melakukan transaksi atau pihak yang membuat perjanjian. Adapun hukum riba, hukumnya adalah Islam sangat tegas melarang riba ini. Jadi hukumnya adalah haram, tidak diperbolehkan. Bahkan bukan hanya Islam, agama-agama samawi yang lain pun itu melarang praktik riba, karena hanya akan menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lain, sehingga akan menimbulkan kesenjangan yang jauh ya antara orang yang memberikan pinjaman atau mendapatkan keuntungan dari riba dan dengan orang yang diberi pinjaman yang akan semakin menderita. Jadi yang memberikan pinjaman akan mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Sedangkan yang diberi pinjaman, kalau di situ ada tambahan, ada ziyadahnya, ada praktek ribawinya, maka akan semakin melilit-lilit, semakin menyusahkan yang meminjam. Oleh karenanya dengan tegas Islam menyatakan bahwa riba ini haram berdasarkan firman Allah, wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Rasulullah sendiri pun melarang riba. Di dalam sebuah hadis, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilir riba wa mawkilahu wa katibuhu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memakan harta riba. Ya. Bukan hanya pelakunya saja yang dilaknat, tapi orang yang menjadi wakil, yang jadi asisten, yang membantu proses riba itu juga dilaknat. Bukan itu saja, wakatibuhu, ya, orang yang mencatat transaksi riba itu juga sama berdosa. Ya, wasyahidaihi, dan saksinya juga berdosa, karena semuanya ini sama saja gitu. Ini keharaman dari riba ini sangat jelas ya, diharamkan di dalam Islam berdasarkan firman Allah di dalam Al-Qur'an dan juga hadis Rasulullah SAW. Begitu juga ijma ulama sepakat mengatakan bahwa riba ini haram. Selanjutnya macam-macam atau jenis-jenis riba. Riba ini banyak macamnya. Ada riba yang berkaitan dengan jual beli, ada riba yang juga berkaitan dengan hutang piutang. Adapun macam-macam riba, yang pertama adalah riba fadli.
Riba fadli ini adalah tukar menukar dua barang yang sejenis tetapi ukurannya tidak sama. Misalnya beras dengan beras. Beras 1 kilo ditukar dengan beras 1,5 kilo. Emas 1 gram ditukar dengan emas 2 gram. Ya, ini tidak boleh karena hal yang seperti ini termasuk praktek riba. Kemudian yang kedua ada namanya riba qardi, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan syarat ada tambahan dan akadnya dibuat di awal. Misalnya ada seorang mau minjam uang 1 juta, maka dipersyaratkan nanti kalau mengembalikan harus dikembalikan 1,5 juta misalnya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga ada namanya ribayat, yaitu berpisahnya antara penjual dan pembeli di tempat akad, ya, sebelum terjadinya serah terima barang. Contohnya si A membeli 1 karung beras atau membeli 1 kuintal beras misalnya. Setelah dibayar, si A ini kemudian pulang atau meninggalkan tempat akad sebelum beras itu ditimbang. Apakah beras yang 1 karung itu benar sudah 1 kuintal. Lah ini termasuk contoh dari riba yad. Kemudian yang ketiga ada namanya riba nasi'ah. Nah, riba nasi'ah ini terjadi dalam hutang piutang. Misalnya ada seorang berhutang kepada orang lain, kemudian dikarenakan sampai pada batas jatuh temponya tidak bisa membayar hutangnya tersebut, maka oleh pemberi hutang diberikan diberikan waktu tambahan, tapi dengan syarat harus ada keuntungan, ada tambahan keuntungan, yang diberikan kepada pemberi. Misalnya si A meminjam uang kepada si B, ketika sampai waktu batas jatuh temponya si A tidak bisa melunasi hutangnya. Kemudian si B menawarkan, tidak apa-apa kamu tidak bayar, tetapi kamu harus memberikan tambahan ya ke saya. Misalnya dia hutang 1 juta, karena tidak bisa membayar sampai jatuh pada waktu yang sudah ditentukan, maka kemudian dia memberikan tambahan sebagai kompensasi. Misalnya dia nambah karena terlambat dia nambah 200.000 seperti itu. Jadi pada waktu dia harus mengembalikan, dia harus memberikan 1.200.000. Itu contohnya seperti itu. Dari penjelasan Pak Guru tersebut, ulangan kalian ya, soal yang Pak Guru berikan yang pertama adalah apa pengertian dari riba menurut bahasa dan istilah. Kemudian soal yang nomor 2, bagaimana hukum riba menurut Islam. Yang ketiga, tulislah dalil dari Al-Quran yang mengharamkan riba. Yang soal yang keempat, jelaskan macam-macam riba. Ya, dari 4 soal ini silakan. Hikmah diharamkannya riba. Setiap muslim wajib meyakini bahwa semua ketetapan yang Allah berikan, semua perintah Allah dan larangan Allah pasti mengandung kemaslahatan bagi kita semuanya. Termasuk diharamkannya riba ini, diantaranya ada hikmah yang dapat kita petik. Apa saja hikmahnya? Hikmah dari diharamkannya riba ini adalah yang pertama, menjauhkan dari sikap serakah atau tamak terhadap harta yang bukan miliknya. Kita tidak usah berlebihan, tidak usah serakah ingin mendapatkan keuntungan yang banyak tapi didapat dengan cara yang tidak baik, dengan cara menyusahkan orang. Nah, itu tidak baik. Kemudian yang kedua, hikmah dari diharamkan riba ini adalah karena riba ini menimbulkan permusuhan antar pribadi. Ya.
dan mengikis semangat kerja. Orang kalau sudah dililit-lilit hutang dan hutangnya tersebut adalah hutang ribawi, maka ada kalanya ketika dia tidak bisa membayar, melunasi tanggungannya, terjadi kemudian cekcok dengan pemberi hutang. Dari pertengkaran itu bisa berujung kepada permusuhan, bahkan bisa berujung pada penganiayaan. Kita banyak mendengar ceritanya bagaimana terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh debt collector, orang-orang yang bertugas menagih hutang kepada orang-orang yang tidak sanggup membayar hutang karena sudah berlipat-lipat dikarenakan ada bunga dan sebagainya. Kemudian juga riba ini bisa menyebabkan orang itu etos kerjanya menjadi lemah karena sedikit-sedikit hutang, sedikit-sedikit hutang gitu. Dan ketika dia terjebak, maka semakin dia tidak bisa bekerja karena bagaimana mau kerja dia diuber-uber sama pemberi hutang. Nah, itu yang banyak kita temukan di masyarakat ya, pada saat ada penagihan itu mereka yang punya hutang itu malah bingung sehingga tidak sempat bekerja, cari pinjaman sana sini gitu. Kemudian hikmah diharamkan riba ini karena riba ini menimbulkan mental boros. Biasanya orang yang suka ngambil uang, ngambil hutangan itu dan hutangannya penuh riba itu orang-orang yang boros. Dia pinjam digunakan untuk foya-foya. Setelah habis dimakan tinggallah hutangnya. Ini yang kemudian menimbulkan kesusahan. Ya. Ini ya hikmah-hikmah kenapa riba itu diharam. Demikian penjelasan Pak Guru, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.